Coba lihat, ada orang kalau zikir, dia ingin mengamankan dompetnya. Semua dari Allah pasti baik ya. Motivasi dia berzikir, belajar, tasawuf, wiridan, itu karena rasa takut. Setiap hari Allah membantu, memberi makhluk itu fasilitas hidup. Biarlah kita disakiti orang daripada kita menyakiti orang. Kapan antum tersakiti? Kalau nafsiyahnya kuat, egonya tinggi. Tapi kalau egonya tipis, ruhiyahnya yang tebal, kita disakiti orang gak ngerasa kita tersakiti. Setiap hari Allah membantu, memberi makhluk itu fasilitas hidup. Dan setiap hari mereka melupakan Allah. Benar gak? Betul? Setiap saat guru itu doain murid. Dan juga setiap saat, setiap hari itu ada murid yang kurang ajar sama gurunya. Dan guru yang karim, nggak boleh sakit hati. Biasa aja. Ya. Jawabannya apa? Jadi ada seorang mursyid mengeluhkan kepada mursyidnya. Dia disuruh tugas kemana. Pas pulang kampung dia bilang, wahai Tuan Syekh, ini saya ada murid begini-begini. Dia durhaka sama saya. Apa jawaban guru? Lebih mulia engkau atau Allah? Allah itu setiap hari memberi dan setiap hari didurhakai. Baru dia tegar. Siap guru, langsung balik lagi dia. Ya, ternyata itu terjadi setiap masa sampai. Maka ilmu nggak boleh dibatasi nggak. Makanya ada kalau talqin luar, ada nggak kami ngomong begitu? Talqin 1000 kali lagi di luar nggak apa-apa. Sama kita. Antum ngaji di sini boleh nggak ngaji di luar? Boleh, nggak ada masalah. Bunda Tina lapor sama saya. Habis ngundang someone. Iya. Saya bilang nggak apa-apa, undang aja lagi ya kan. Nggak ada masalah. Bagi kami itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada masalah. Ya. Kullu khair. Ya. Semua dari Allah pasti baik ya. Bunda Tinanya ngerasa bersalah. Kitanya happy-happy baik. Ya. Maka orang kenal Allah itu orang paling santai dan paling bahagia. Walaupun antum lihat muka mereka mungkin serius, gampang nangis, ya, tapi mereka sebenarnya orang paling bahagia. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Wa in abad an-nafsu falyahmil qiyam biha wa su'i tab'in. Ya, meskipun nafsiyah kita ini dia enggan dididik. Falyahmil qiyam biha wa su'i tab'in. Mesti dilawan tabiat-tabiat buruk. Saya yakin antum senang ngaji, tapi sebelum ke pengajian itu awal-awal itu beratnya bukan main. Awal-awal. Kalau sekarang gimana? Kalau nggak ngaji, malah nggak enak. Bisa begitu? Karena sudah merasakannya. Emang antum kira mereka bertiga nggak begitu? Ya. Mana Laros ini nggak datang-datang ya kan? Ya, maaf Bu ya. Terima kasih sudah sabar. Fa'inna nafsal abiyah innama yahmiluha alal akhlaqil fadilah ad-dinu wal muruwah atau muru'ah fal jahlu yudadu ad-din wa su' tabi yudadu al-muru'ah. Ya. Maka jiwa yang enggan itu mesti dia dididik untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan itulah yang disebut din dan marwah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Din dan marwah. Marwah itu citra diri yang baik. Dari kata mar'un, marwah. Ya. Din agama, marwah. Fal jahlu, maka kejahilan itu semua yang bertentangan dengan ad-din. Dan masih ingat saya sebelumnya menyampaikan
al-insaniyah qabla tadayyun. Hakikat kemanusiaan itu sebelum sikap beragama. Ini kita sampaikan ini. Tapi banyak orang salah paham. Ya. Kenapa? Al-insaniyah itu din. Sedangkan tadayun, sikap beragama, organisasi keagamaan, gerakan-gerakan agama. Bunuh. Emang kalau tidak Islam boleh dibunuh? Boleh nggak? Maka larangan membunuh mau dia muslim, tidak muslim dalam musim damai, itu haram. Itu namanya din. Maka Nabi SAW mengatakan ketika musim damai, ya, man qatala mu'ahadan fala, mana hadis itu ya? Fala yashum ra'ihatal jannah. Orang yang membunuh, menyakiti orang yang sudah dalam perjanjian damai. Di Indonesia ini Indonesia, ada orang, dia beribadah dengan agama dia, antum nggak suka, lalu antum bom atau bunuh dia. Itu namanya man qatala mu'ahadan. Orang yang membunuh orang yang sudah diikat perjanjian perdamaian di dalam negeri damai. Nah, kalau mau perang ke sono, no, ya, Palestina sono, atau kemana negara yang hari ini konflik, silakan. Ya, di sini sekarang masih damai. Pilih mana? Perang apa macet? Kemarin kita udah tanyain begitu di ini ya, di Jati Keramat. Perang berdamai, damai. Perang apa macet? Macet. Jadi kalau masih macet, santai aja ya. Oke, ini bagian terakhir malam ini. Satu kurikulumnya tadi ada 4 ya. Yang pertama bawais, yang kedua dawai. Di sini beliau menyebutkan tentang dawai. Narja ila arba' syu'abil lati dzakarna wa naqul inna ad-dawa'i khamsah. Sesungguhnya pengakuan-pengakuan itu ada 5 asbabnya. Pertama, hajiz. Hajiz itu naqrul khatir. Jadi lintasan yang kemudian masuk dan menembus dalam diri. Naqrul khatir, tembusan lintasan dalam hati. Wal iradah, yang kedua iradah, kemauan. Yang keempat azam. Yang kelima, yang keenam hajiz, iradah, azam, himmah, niyah. Ini biar gampang. Yang paling kecil di hati itu namanya hajiz. Terus kita jadi ingin, pengen gitu. Kepikiran misalnya ada Ustadz lihat ada motor bagus. Terus set gitu, pengen. Naqrul khatir. Subahnya itu motor lewat, kan nggak ada yang masuk. Jadi yang kita perhatikan dan kita suka dan ingin mau, naqrul khatir, lalu ada iradah di situ. Ini cepat sekali.
per detik ada waktu dia bergerak di situ. Wal azam, lalu mulai saya nafsu atau agak nekat dikit ngeredit gitu. Ya. Nah, itu namanya himmah. Keinginan yang tinggi. Apabila sudah nyampe di dealer, sudah mulai tanda tangan, itu namanya niyat. Maka an-niyatu ma qaranahul amal. Niat itu sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Pengen umroh nggak? Nabung. Itu baru disebut niat. Mulai hari ini saya nabung. Itu namanya sudah niat. Udah niat umroh. Meninggal dalam niat sudah disebut berniat. Berniat ya nanti pasti dibangkitkan, Allah umrohkan nanti. Udah senang duluan, tahu-tahu begitu doang ya. Kalau motivasi, apa aja memotivasi? Bawa'is. Motivasi itu 3. Karena cinta dengan sesuatu, rahbah. Bisa jadi cinta kepada zatnya, bisa jadi cinta kepada fasilitas dari mengenal zat itu. Rahbah, namanya rahbah. Jadi coba lihat, ada orang kalau zikir, dia ingin mengamankan dompetnya, biar penghasilannya aman. Itu rahbah. Berarti ma'rifat dia baru sampai di dunia. Ada orang yang berzikir, dia ingin sampai ke akhirat. Di atas itu ada lagi. Ada orang yang berzikir, supaya dia kenal sampai kepada yang punya dunia dan akhirat. Maka raghbah mana yang paling tinggi? Ya, ada raghbah dunia, raghbah akhirat, ada raghbah la anid dunya wa la anil akhirah. Raghbah ila rabbid dunya wal akhirah. Dia motivasi dia ilahi anta maqsudi, balik-balik ke sana. Warahbah, ada yang motivasi dia berzikir, belajar tasawuf, wiridan, itu karena rasa takut. Takut neraka, takut gelisah. Takut, rasa takut. Ya. Ada yang bukan karena menghormati Allah, emang layak diingat, Allah layak disembah, Allah layak disebut, Allah layak dikenali, bukan karena ingin mengamankan dunia kita. Ya. Nah, lalu raghbah di sisi ahlullah ini ada raghbah fil mujahid, ada raghbah fil muayanah. Oh, macam-macam nih ya. Nantilah kita bahas sebulan apa setahun lagi ya. Insya Allah ya. Sebenarnya sudah di spill tadi ya, sudah cukup sebenarnya. Maka teman-teman yang makan Allah, barangkali itulah pengingat dari Syekh Al-Akbar tentang Tariqillah, jalan menuju Allah.